Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali yaitu materi bab 3 yang kedua ya. Bab 3 itu materinya adalah peranan, fungsi, dan tugas apoteker. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa sih itu apotik ya, bahwa apotik itu adalah tempat prakteknya seorang apoteker. Apoteker itu adalah seorang S1 farmasi yang melanjutkan pendidikan profesi. Kemudian lagi apotek itu tempat prakteknya apoteker. Kemudian ada sebelumnya kita juga udah belajar persyaratan menjadi seorang apoteker pengelola apotek ya. Kemudian juga sudah belajar peranan dan fungsi pengelola apotek ya. Lanjut, saya akan jelaskan di sini yaitu apoteker di apotek itu dia memiliki 3 peranan. Sebentar saya slideshow. Jadi ada 3 peranan seorang apoteker di apotek. Pernah kan lah ya kamu ke apotek, di situ adalah tempat prakteknya seorang apoteker. Nah, bentar. Nah ya, sini saya pakai light pen dulu, laser pointer. Nah, apoteker di apotek ini memiliki 3 peranan, yaitu peranan yang pertama adalah profesional, yang kedua adalah manajerial, dan yang ketiga adalah retailer. Profesional ini berhubungan dengan profesi dia, yaitu dia ahlinya obat, berarti dia yang paham segala tentang obat ya. Kalau manajer ini berarti manajer ini arti dari kata manage, berarti dia mengatur ya. Nah, ternyata seorang apoteker itu dituntut juga mampu mengatur segala sesuatu hal yang ada di apotek. Misalnya administrasi, kemudian manajemen sumber daya ya. Jadi misalnya rekrutmen asisten, jadwal masuk asisten, nah seperti itu. Retailer ini tuh masuknya adalah retail itu apa ya? Maksudnya tuh retail itu satuan ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini peran apoteker sebagai profesional ini meliputi apa aja? Yang pertama adalah melindungi masyarakat dari pelayanan yang nggak profesional. Jadi misalnya kalau berbicara tentang obat berarti itu adalah berbicara tentang nyawa. Salah pakai obat maka bisa menyebabkan kematian. Makanya saya ingatkan kembali lagi bahwa jika kalian sudah nyemplung ke dunia kesehatan khususnya farmasi berarti kita sudah hubungannya dengan nyawa manusia. Salah-salah kasih obat, nah tanggung jawab kita atas keberlangsungan si manusia tersebut ya. Nah, dengan adanya apoteker ini dia kan orang yang ahli dalam bidang obat, maka dia yang dapat menjelaskan kepada pasien bahwa obat ini benar-benar yang dibutuhkan oleh si pasien tersebut. Baik itu obat bebas terbatas, maupun obat keras ataupun obat yang diresepkan ya. Jadi nanti atas perpanjangan lidah dari apoteker, pasien akan paham apa yang dokter sarankan obatnya. Kemudian yang kedua, peran apoteker sebagai profesional ini adalah melindungi profesi dari tuntutan yang nggak wajar, ya. Banyak sekali hal-hal di dalam dunia farmasi, ya. Misalnya dalam hal pemilihan obat, mungkin lebih ke arah keuntungan bukan kebutuhan. Nah, dengan adanya apoteker, orang yang paham obat tentunya akan melindungi profesi dari tuntutan yang nggak wajar ini. Kemudian yang ketiga, pembinaan serta meningkatkan mutu pelayanan farmasi di apotek. Nah, apoteker ini dibekali dengan ilmu-ilmu yang tentunya ilmu yang didapat selama pendidikan dan ilmu yang untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi di apotek. Misalnya apa? Misalnya adalah bagaimana cara pengadaan obat, kemudian cara pemilihan obat yang rusak atau enggak, kemudian lagi cara informasi obat yang baik dan benar, sehingga pelayanan mutu pelayanan farmasi di apotek ini akan menjadi sangat baik dan kalau sudah bermutu baik ini berarti baik juga untuk masyarakat seperti itu. Nah, kita lihat pelayanan kefarmasian. Tadi saya selalu berbicara tentang pelayanan kefarmasian ya. Ada pekerjaan kefarmasian. Nah, pekerjaan kefarmasian ini salah satunya adalah pelayanan kefarmasian. Yang pertama adalah pelayanan resep. Ya pasti
kalau pasien datang dari dokter, dia membawa resep ya. Nah, resep itu sudah tahu ya kalian di mata pelajaran farmasetika ya atau ilmu resep ya. Apa dasar-dasar farmasi ya saya lupa. Nah, resep ini adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker untuk menyediakan obat ya. Nah, ketika mendapat resep, maka hal yang perlu dilakukan atau perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah wajib screening resep. Nah, persyaratan administrasinya, jadi yang dilihat itu apa? Lihat kelengkapan resepnya. Ada nggak nama dokternya? Ada nggak tanggal resepnya? Ada nggak tanda tangannya ya? Kemudian lagi kesesuaian farmasetikanya, pertimbangan klinisnya. Ini wajib diperiksa nih resepnya itu ya. Kalau memang tidak ada kelengkapan, maka sebaiknya resep itu patut dicurigai, khawatirnya menjadi resep palsu. Bila perlu jangan dilayani ya, dibalikan saja kepada dokter yang memberikan. Kemudian penyimpanan obat. Nah, penyimpanan obat ini eh, mulai dari peracikan, pemberian etiket, kemasan obat yang diserahkan, penyerahan obat, informasi obat, konseling, monitoring, dan penggunaan obat. Nah, ini contoh dari resep ya. Di sini ada kalau ini kopi resep, kalau ini oh ini sorry maaf. Ini resep asli ya. Nah, ini ada dokternya, pro-nya, pro untuk siapa. Nah, ini ada 3R. R itu artinya adalah recipe. Recipe itu berarti ambillah ya. Kalau di sini bacanya ambillah R-lamisetin tetes mata 1 buah saja. S3 GTT2 GTT2 I gitu ya. DS AIDS. Signa 3 GTT2 AIDS. 3 kali sehari 2 tetes mata kanan ya. Dextrosinister. Nah, di sini ada resep yang kedua ranitidin tablet. Ya, ini S2DD1 2 kali sehari. Ini mungkin dia ada mah juga. Nah, ini obat batuk kayaknya ya. Nah, ini seperti ini contoh resep. Oke, kemudian pelayanan resep selanjutnya itu adalah promosi dan edukasi. Apoteker memberikan edukasi masyarakat ingin mengobati diri sendiri. Apabila ada masyarakat yang ingin mengobati diri sendiri atau self-medikasi untuk penyakit ringan dengan cara memilihkan obatnya. Jadi mungkin kalian sendiri ya salah satu bagian dari yang ingin mengobati diri sendiri atau swamedikasi. Jadi mereka datang ke apotek, kemudian bertemu dengan apotekernya, konsultasi. Nah, ini merupakan bagian dari peran apoteker. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa ya kita swamedikasi sendiri tanpa harus ke dokter. Tentunya obat-obat yang diberikan pun adalah obat-obat yang relatif aman ya. Kalau obat-obat keras baiknya adalah obat-obat yang direkomendasikan oleh dokter ya. Nah, di sini udah tertera ya untuk penyakit ringan dengan cara memilihkan obat. Kemudian yang 3, pelayanan residensial. Apoteker diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya kelompok lanjut usia dan pasien dengan penyakit kronis atau menahun. Jadi home care ya, ini pelayanan home care, nggak hanya dokter, apoteker pun juga mampu ya, bisa datang ke rumah memberikan informasi obat kepada pasien. Zaman saya masih di apotek, di waktu pertama kali saya lulus itu, saya suka ya, karena memang apotek saya itu berada di tengah masyarakat kampung, jadi kalau kita diminta untuk datang, saya biasanya datang berdua dokter untuk menemui pasiennya dan kita memberikan ini ya, memberikan masing-masing dari job desk kami. Misalnya saya berarti terkaitan dengan obat. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat lagi apoteker sebagai manajer. Nah, ini fungsi manajemen. Manajemen ini kan arti manage itu kan mengatur. Nah, fungsi manajemen di sini adalah mencapai tujuan, menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang bertentangan, mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajer dikatakan efisien bila mampu mencapai pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran yang digunakan. Ya. Manajer dikatakan efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat dan mencapai tujuan. Jadi seorang apoteker ini harus punya misi efektif efisien. Ya, efektif efisien itu jadi itulah fungsi manajemen. Tidak boleh terlalu hambur, ya,
benar-benar seefektif mungkin, seperti itu. Oke, kita lihat ini berdasarkan SK Menkes RI nomor 1027 tahun 2014. Pengelolaan sumber daya di apotek ini meliputi apa saja? Nah, ini satu pengelolaan SDM. Apoteker harus memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang baik, memberikan peluang untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, itu dari kemampuannya ya. Kemudian kalau yang kedua adalah pengelolaan sarana dan prasarana. Apoteker berperan dalam mengelola apotek. Lingkungan apotek harus dijaga kebersihannya ya, harus bersih ya, karena memang kan kita kan tempat sarana kesehatan. Jangan sampai yang datang kan orang sakit, masuk ke apotek mau tambah sakit nanti ya. Apotek juga harus dengan mudah diakses oleh masyarakat. Apotek harus ada papan papan dengan tulisan apotek ya. Jadi kalau kamu nanti main-main ke apotek tiba-tiba misalnya nggak punya papan praktek, kamu bisa kasih masukan. Mbak, kok nggak ada sih papan prakteknya ya? Kemudian lagi ada pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Nah, ini kalau pengelolaan sediaan farmasi ini meliputi dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan. Ini bagian dari tugas apoteker juga ya. Nah, kalau penyimpanan nih obat harus disimpan dalam wadah yang asli dari pabrik. Wadah sekurang-kurangnya harus memuat nama obat, nomor batch, tanggal kadaluarsa ya. Kemudian obat disimpan pada kondisi yang layak. Seperti itu. Ada lagi pengelolaannya adalah administrasi. Administrasi ini ada dua, yaitu administrasi umum dan administrasi pelayanan. Bedanya apa? Tentu beda, sangat beda ya. Kalau umum ini ada pencatatan, pengarsipan, pelaporan narkotika, dan psikotropika. Kalau pelayanan, pengarsipan arsep, pengarsipan catatan, pengobatan pasien. Oke, kita lihat. Apa peran apoteker sebagai retailer? Nah, dia itu adalah mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan pelanggan. Ya, jadi kalau sebisa mungkin apotek kita ini adalah lengkap yang diinginkan oleh pelanggan. Jangan sampai dia susah mencari, kan udah sakit, susah cari obatnya. Jadi seperti itu. Yang kedua, fungsi sebagai retailer itu adalah menstimulasi kebutuhan pelanggan agar menjadi permintaan. Yang ketiga adalah memenuhi permintaan tersebut sesuai bahkan melebihi harapan pelanggan. Nah, kita lihat fungsi dan tugas apoteker menurut WHO. Nah, ini seru nih ya. Jadi luar biasa apoteker eh, menurut WHO ini fungsi dan tugas apoteker itu ada 8. Ada caregiver, decision maker, communicator, leader, manager, lifelong learner, teacher, dan researcher ya. Jadi kalau saya berada di nomor 7 ya, karena saya ngajar. Jadi kalau adik-adik nanti sudah punya bayangan mau jadi seorang apoteker ya. Nah, ini fungsi dan tugasnya jelas ya, ada caregiver, decision maker, dan lain-lain. Jadi boleh dibaca apa saja itu pengertiannya. Oke, alhamdulillah selesai pemaparan materi bab ketiga yang kedua ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.